Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita bahas sesuatu yang fundamental banget dalam kepemimpinan, integritas. Betul. Sumber kita kali ini bab 19 dari bukunya Simon Sinek, Leaders Eat Last. Nah, misi kita nih pengen bener-bener paham gitu, kenapa sih integritas itu bukan cuma sifat baik aja dimiliki, Ya, bukan sekedar nice to have ya. benar, tapi komponen vital, syarat mutlak lah buat pemimpin efektif dan ya bahkan buat kelangsungan kelompok itu sendiri. Contohnya kuat banget dari Korps Marinir Amerika. Iya, yang menarik dari bab ini tuh gimana dia nunjukin kalau integritas itu punya konsekuensi yang nyata banget. Langsung gitu. Oh gitu. Ini bukan konsep abstrak di awang-awang atau nilai moral di kertas aja. Kita bakal lihat nanti gimana ada atau nggak adanya integritas itu ngaruh langsung ke kepercayaan. Kepercayaan ya kuncinya. Betul, ke kohesi tim dan akhirnya ya ke hasil di lapangan. Ini nyentuh banget ke cara kita sebagai makhluk sosial berfungsi dalam kelompok. Nah, di bab ini kan langsung dikasih contoh yang, wah lumayan keras ya, dari Officer Candidate School, OCS Marinir. Ya, OCS. Ada kandidat perwira yang ketiduran pas latihan. Tapi pas ditanya, dia bohong, bilang nggak tidur. Kenapa sih marinir reaksinya bisa se ekstrem itu sama kebohongan yang, ya mungkin buat orang awam, kelihatannya kecil gitu. Nah, ini dia. Karena gini, dalam konteks marinir, di mana taruhannya itu nyawa, ya, kepercayaan itu sifatnya absolut. Nggak ada tawar-menawar. Absolut. Ya, jadi kalau seorang prajurit nggak bisa, katakanlah 100% percaya sama omongan pemimpinnya, mau itu info, perintah, laporan situasi, itu bahaya banget. Kenapa bahaya? Keraguan sekecil apapun, itu bisa fatal akibatnya di medan perang. Jadi, bohong sekecil apapun, itu udah ngerusak fondasi kepercayaan tadi. Oke. Dan ini secara langsung rusak apa yang Sinek sebut lingkaran keamanan, circle of safety. Lingkaran keamanan, itu konsep penting ya di buku ini. Penting banget. Lingkaran keamanan itu kan rasa aman dan saling percaya di dalam tim, yang dibangun sama pemimpin yang bisa diandelin. Supaya timnya bisa fokus ke ancaman luar, bukan malah curiga sama internal gitu ya. Persis. Jadi kalau ada bohong, ada ketidakjujuran di dalam, ya rasa aman internal itu rusak. Fokusnya jadi buyar. Menarik penjelasan lingkaran keamanan itu. Dan ada kontrasnya kan di cerita itu. Ada kandidat lain yang ketiduran juga tapi dia ngaku. Iya, dia jujur. Dia dihukum memang masalahnya ya jelas salah, ketiduran pas tugas. Tapi integritas dia sebagai calon pemimpin itu nggak dipertanyakan. Dia bisa lanjut. Betul. Jadi ini nunjukin kalau kepemimpinan itu bukan soal nggak pernah salah. Tapi lebih ke karakter buat ngakuin kesalahan Berani. itu. Punya keberanian buat jujur ya. Iya, keberanian buat jujur walau mungkin malu atau susah. Marinir kayaknya jelas banget bedain antara salah dalam tindakan sama cacat karakter. Tepat sekali. Kepemimpinan itu kan intinya tanggung jawab besar. Dan fondasinya itu ya karakter. Kita ini sebagai manusia, secara naluriah, seringkali nggak sadar, terus-terusan ngevaluasi integritas orang lain. Lewat apa? Ya lewat konsistensi omongan sama perbuatan. Oh, jadi kita selalu menilai ya secara nggak sadar? Ya, ini proses jalan terus, bukan penilaian sekali jadi. Kepercayaan itu dibangunnya pelan-pelan, butuh bukti terus-menerus. Tapi Curinnya cepet banget pasti. cepet banget. Satu kali aja nggak jujur bisa langsung runtuh semua yang udah dibangun. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, integritas itu intinya selaras ya. Antara niat kita, apa yang kita omongin, sama apa yang kita lakuin. Benar, selaras. Nah, kalau nggak ada integritas, wujudnya bisa hipokrisi, omong A laku B, atau ya bohong langsung. Kalau di dunia bisnis gimana manifestasinya? Menurut buku ini kan seringkali lebih halus ya dampaknya dibanding di medan perang. Tapi tetap ngerusak juga kan? Oh jelas ngerusak. Di dunia bisnisnya, contoh paling umum yang disinggung itu kalau pemimpin ngomongnya manis-manis aja. Bilang apa yang orang pengen dengar. Bukan kenyataan sebenarnya ya. Bukan. Demi jaga citra atau hindari konflik mungkin. Padahal pemimpin itu yang nentuin nada budaya di organisasi. Maksudnya nada budaya itu gimana? Ya kalau pemimpinnya nunjukin sikap hipokrit, egois, atau nggak jujur, jangan kaget kalau budaya organisasinya nanti isinya orang-orang yang kayak gitu juga. Saling sikut, nggak percaya. Oh jadi menular gitu ya perilakunya? Banget. Buku ini kan kasih contoh kasus suap di anak perusahaan Ralph Lauren di Argentina. Iya saya ingat itu. Nah, tindakan manajer lokal yang nggak berintegritas itu secara langsung ngebentuk perilaku bawahannya. Kayak ngasih sinyal, oh cara gini boleh kok demi capai target.
Wah, bahaya itu. Bahaya banget. Ini juga ngerusak lingkaran keamanan dari dalam. Karyawan jadi nggak merasa aman, nggak percaya sama lingkungan kerja di mana aturan aja bisa dilanggar sama atasan. Jangka panjangnya, ini jelas ngerusak kesehatan dan kinerja organisasi. Oke, jadi kesimpulannya, nih buat Anda pendengar kami, apa artinya semua ini? Ya intinya, integritas itu bukan cuma prinsip moral yang manis aja lah. Bukan pemanis ya? Bukan, ini fondasi fungsional yang mutlak perlu buat bangun dan jaga kepercayaan. Tanpa itu ya nggak mungkin ada kerjasama tim yang solid, pengambilan keputusan efektif, apalagi kepemimpinan sejati. Mau di medan perang, mau di ruang rapat, atau di komunitas kita sehari-hari ya? Betul, ini syarat dasar biar kelompok bisa fungsi optimal, apalagi pas lagi di bawah tekanan. Nah, ini mungkin jadi bawa satu pertanyaan reflektif yang penting buat Anda bawa pulang nih. Apa tuh? Coba pikirkan, dalam peran Anda sekarang, mau pemimpin formal, informal, atau anggota tim biasa, di area mana Anda bisa secara aktif nih, bukan cuma nunggu kejadian, tapi aktif mempraktikkan dan nguatin integritas dalam interaksi sehari-hari. Tindakan kecil sehari-hari ya? Ya, gimana tindakan kecil Anda dalam jaga jujur dan konsisten itu bisa bantu bangun lingkaran keamanan yang lebih kokoh, yang lebih saling percaya di sekitar Anda dan rekan-rekan kerja Anda? Itu mungkin yang perlu direnungkan.